Alhamdulillah ada di tengah-tengah kita Al-Habib Segaf bin Abdul Qadir Segaf. Begitupun para habaib yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kita doakan para habib kita doakan para duriyah ya Rasulullah, para darah dagingnya Rasulullah agar senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimenangkan perjuangannya, dihancurkan musuh-musuhnya. Amin ya Rabbal Alamin. Juga saya sampaikan salam penghormatan saya yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya, wabil khusus untuk para alimul ulama wal asatid wal asatidah, para tuan guru, para sepuh, para kiai, para ustadz yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kita doakan para ulama kita doakan para kiai kita doakan para ustadz kita agar senantiasa dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan perjuangannya, dihancurkan musuh-musuhnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga saya sampaikan salam penghormatan saya setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya, wabil khusus untuk para aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI dan Polri-nya yang hadir semua dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan dari tingkat RT, RW, lurah beserta camatnya. Kita doakan para umara kita agar selalu diberikan hidayah oleh Allah, agar selalu diberikan inayah oleh Allah, agar selalu dalam tuntunan Allah. Amin ya Rabbal. Tidak lupa juga saya sampaikan salam penghormatan saya setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya, wabil khusus untuk para pemuda masjid ini. Masya Allah, ikatan remaja masjid, begitu juga beserta para pemuda, para pemudi. Masya Allah, kita doakan para pemuda-pemudinya, begitu juga ikatan masjidnya agar senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, agar senantiasa mendapat limpahan ganjaran yang berlipat di sisi Allah, dan nanti kiamat wajib mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Juga saya sampaikan salam penghormatan yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya, wabil khusus untuk para hadirin wal hadirat, muslimin wa muslimat, mu'minin wa mu'minat, santriyin wa santriyat, al-mujahidin wal mujahidat, semua yang hadir pada kesempatan hari ini, angkat tangannya, kita minta sama Allah. Sadayana anu hadir, angkat tangannya, kita minta sama Allah. Tidaklah kita keluar tempat ini kecuali dosa perdosaan kita diampuni oleh Allah. Amin. Kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan perjuangannya, digampangkan jodohnya, nanti dia kiamah wajib mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita kepada insyaallah penuh dengan keberkahan ini, yang dimana Pak Bu kita berkumpul, kita bersatu, kita bermuajahah pada malam hari yang penuh dengan keberkahan, tidak lain dan bukan kecuali untuk berzikir kepada Allah. Kita datang, kita berkumpul, kita bersatu pada kesempatan kali ini tidak lain dan bukan kecuali untuk mengagungkan Allah, untuk memuliakan Allah, untuk meninggikan dari syiarnya Allah, untuk memuliakan dari syiarnya Allah, untuk menghidupkan dari syiarnya Allah. Maka insya Allah ini adalah tanda dari ketakwaan hati kita kepada Allah, saudara. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airillah fa inna dzalika min taqwal qulub. Siapa orang yang senantiasa mengagungkan syiarnya Allah, memuliakan syiarnya Allah, meninggikan syiarnya Allah, menghidupkan syiarnya Allah, maka itu adalah sebagian tanda dari ketakwaan hati kita kepada Allah, saudara. Dan saudara, kita berkumpul di sini tidak lain dan bukan kecuali untuk mengagungkan dari syiarnya Allah, memuliakan dari syiarnya Allah, meninggikan dari syiarnya Allah,
bukan dari syiarnya Allah, saudara. Kalau kita bicara dengan syiar agamanya Allah, kita bicara tentang syiarnya Allah, Pak Bu. Syiar dalam agama sangat luas. Kita ibadah, sholat di masjid, syiarnya Allah. Kita senantiasa bayar zakat, syiarnya Allah. Senantiasa kita pergi haji, syiarnya Allah. Kita puasa pun syiarnya Allah, saudara. Kita azan pun di masjid, itu adalah syiarnya Allah. Kita iqamah pun syiarnya Allah. Syiar dari agamanya Allah. Tapi syiar yang paling agung, syiar yang paling mulia, syiar anupan hebat-hebatnya, yaitu semua syiar yang menyanjung baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tanpa baginda Sayyidina Muhammad, maka demi Allah, Pak Bu, demi Allah, tanpa adanya baginda Sayyidina Muhammad, tanpa adanya Rasulullah, tanpa bi'atsahnya Rasulullah, tanpa kenabiannya Rasulullah, tanpa makamnya Rasulullah, maka demi Allah kita tidak akan mengetahui daripada syiar-syiar utamanya Allah. Tanpa baginda Sayyidina Muhammad, kita tidak akan mengetahui. Eta kono ibu-ibu ada was udah was. Kade jantungan kade. Subhanallah, ame tetuno betul. Betul. Tas dulu tajan. Tas dulu tajan. Siap sampai pagi, siap. Siap sampai pagi, siap. Sampai jam 2, siap. Betul. Yakin. Takbir. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, tanpa adanya baginda Sayyidina Muhammad, maka tidak akan mengetahui kita bagaimana syiarnya Allah. Tanpa adanya baginda Sayyidina Muhammad, maka tidak akan tahu kita bagaimana cara kita sholat beribadah menghadap Allah. Tanpa baginda Sayyidina Muhammad, maka tidak akan mengetahui bagaimana cara kita bayar zakat, saudara. Tanpa baginda Sayyidina Muhammad, maka demi Allah kita tidak akan bisa membaca Al-Quran, saudara. Semua ibadah kita bergantung kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah kita mencontoh kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini, Pak Bu, pada malam hari ini, Pak Bu, kita berkumpul di sini tidak lain dan bukan kecuali untuk bersyukur dengan diangkatnya, dimuliakannya baginda Sayyidina Muhammad, dengan dibesarkannya baginda Sayyidina Muhammad, dengan diagungkannya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara, kenapa saya katakan bahwa ini peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa diagungkannya baginda Sayyidina Muhammad. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah subhanallah, peristiwa yang teramat agung, saudara. Peristiwa yang begitu besar, peristiwa yang begitu mulia, yang sampai nabi-nabi sebelum baginda Sayyidina Muhammad iri kepada Rasulullah. Nabi-nabi sebelum Rasulullah, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan nabi-nabi sebelum baginda Sayyidina Muhammad, mereka semua iri kepada baginda Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pak Bu, mereka, Pak Bu, subhanallah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa berharap menjadi umatnya baginda Sayyidina Muhammad. Nabi Isa berharap nanti di akhir zaman dia akan menjadi umatnya baginda Sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim, dia berharap jadi umatnya baginda Sayyidina Muhammad. Nabi Syekh, Nabi Lut, Nabi Nuh, dan nabi-nabi selain baginda Sayyidina Muhammad, mereka semua berharap menjadi umatnya baginda Sayyidina Muhammad. Tetapi kita sudah, Masya Allah, sugan ibu-ibu, bapak-bapak yang waktu dilahirkannya ataupun dalam perut ibunya sudah minta kepada Allah, ya Allah jadikan kaulah menjadi umat baginda Sayyidina Muhammad. Yang minta ya tidak ada di antara kita minta sebagai umat baginda Sayyidina Muhammad, tetapi Allah menakdirkan kita sebagai baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kita harus
bangga menjadi umat Baginda Sayyidina Muhammad. Kita harus senang menjadi umat Baginda Sayyidina Muhammad. Kita harus bahagia dengan menjadi umat Baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi kita menjadi satu-satunya makhluk yang bisa bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Bagaimana tidak Pak Bo, karena Baginda Sayyidina Muhammad Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah rindu kepada kita. Kata kenapa? Karena kita ta'alluq kepada Baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wahai kalian umat Islam, kalian adalah umat yang paling baik yang Allah ciptakan di seluruh alam semesta, saudara. Allah yang mengatakan kepada kita, kenapa? Bukan karena amal kita, saudara. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena perkara-perkara yang kita lakukan. Kita menjadi umat yang paling dicinta oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita menjadi umat yang paling dicinta oleh Allah Jalla Jalaluhu karena nama umat dinisbahkan kepada Baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau gitu kira-kira orang punya nabi seperti Nabi Muhammad, kira-kira bangga atau tidak? Bangga tuh. Bangga tuh. Senang tuh. Bahagia tuh. Betul. Yakin. Sallu ala Muhammad. Bagaimana tidak, saudara? Masya Allah, ini Allah langsung yang memuji Baginda Sayyidina Muhammad. Allah langsung yang Masya Allah, bahkan perjalanan Baginda Sayyidina Muhammad pada malam hari ini, Bu, Allah memuji dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Komentar kan tuh. Gede euy. Anu beri kompak teh jawabna. Terus salah teh kompak aing bingung euy. Subhanallah innahu huwas sami'ul alim. Subhanallah innahu huwas sami'ul basir. Apa kata Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Indonesia. Setuju? Setuju? Oh, kenapa kalau baru setuju sih? Subhanallah. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah, maha mulia Allah, maha besar Allah, maha agung Allah yang telah memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna, yang diberkahkan Masjidil Aqsa ini sekelilingnya oleh Allah Jalla Jalaluhu linuriyahu min ayatina, untuk Allah perlihatkan ayatnya kepada Baginda Sayyidina Muhammad innahu huwas sami'ul basir. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Subhanallah. Lalu sedikit kita apa makna subhanallah? Ini maknanya subhanallah adalah subhanallah, Allah memuji ini perjalanan, saudara. Jadi maknanya perjalanan ini adalah perjalanan yang agung. Ini perjalanan yang mulia, perjalanan yang hebat, perjalanan yang besar, yang sebagaimana kalau kita Pak Bu, kalau kita Masya Allah, kalau kita melihat sesuatu yang agung, coba ya, ayah lelaki wah, ayah si Ujang bae Ujang. Awal. Ujang. Ujang. Naik ibu lahir. Wah, ibu lah atur bagoy teh. Jang. Jang. Wah, dia baca. Sakali deui ibu diberi kopiah ku Abir. Subhanallah. Jang. Ibu aing. Ibu kumaha ieu?
Ayo we nyawa sih ya. Subhanallah. Jan. Rồi. Ujang. Lain cicing sih neng. Tadi si Ujang tak ada lah main. Kan tupar ku si neng. Subhanallah. Jan. Ujang. Mun ayeuna Ujang ningali awewe nu geulis kira-kira arek ngomong subhanallah arek ngomong innalillahi sih. Tidak ilahi. Hah? Tidak ilahi. Arek ngomong subhanallah arek ngomong innalillahi. Tidak ilahi. Innalillahi. Eta ibu-ibu lah jawab ibu-ibu deui. Subhanallah. Arek ngomong subhanallah arek ngomong innalillahi. Tidak ilahi. Subhanallah. Kenapa? Sebabnya karena kita di setiap melihat keindahan, kita melihat sesuatu yang bagus, kita melihat sesuatu yang baik, pasti refleks di pada hati kita. Subhanallah. Begitu indahnya ya si Neng. Begitu indahnya ini gunung yang besar. Begitu indahnya, Masya Allah, yang namanya lautan yang luas, saudara. Begitu indahnya hamparan daripada subhanallah tanah-tanah yang begitu indah. Begitu indahnya hamparan daripada sawah-sawah, saudara. Subhanallah, maha suci Allah. Gak mungkin si Ujang aya awe geuris ngomongna innalillahi, betul? Betul. Ngomong innalillahi awe aya awe geuris ke di babet ku batu. Ya isi aja rawakeun aing jeung mayit cenah. Subhanallah. Betul. Hei. Oke. Yang sarwakeun jeung mayit teh. Hah? Yang sarwakeun jeung mayit teh. Bu, bukan kitu aya sarwakeun jeung mayit kitu, Bu. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Subhanallah, pasti kita katakan subhanallah. Dengan hal sesuatu yang indah, saudara. Kita melihat keindahan gunung, kita katakan subhanallah. Maha sucinya Allah, maha indahnya Allah, maha mulianya Allah. Begitu pula ketika kita melihat daripada keindahan lautan, saudara, kita katakan subhanallah. Maha suci Allah, maha indah Allah, maha bagusnya Allah, saudara. Begitu juga dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti perjalanan adalah perjalanan besar. Siap, kurang tarik si bapak deh. Lupa bisi jantungan, Pak. Masya Allah, siap. Subhanallah. Masya Allah. Berarti maknanya adalah ini peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang agung, saudara. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang besar. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang mulia, saudara. Yang bahkan Allah pun memuji ini peristiwa dari Isra dan Mi'rajnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Habib langsung pengen pada intinya, Pak. Saya ingin langsung pada intinya. Yang kalau saya lihat, saya perhatikan zaman sekarang jangan ada ngebahas masalah ini. Apa itu? Kenapa Nabi Muhammad, baginda Sayyidina Muhammad, diisrakan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak ke subhanallah ke Banten? Kenapa tidak diisra dan mi'rajkan kepada Madinah? Karena Madinah adalah tempat di mana hijrahnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Kenapa harus ke Baitul Maqdis? Kenapa harus ke bumi Palestina, saudara? Kenapa harus ke Yerusalem? Nah, ini ulama, subhanallah, ini sudah banyak membahas masalah ini, Pak. Yang pertama kata Allah, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah senantiasa ini mengisrakan baginda Sayyidina Muhammad untuk memperlihatkan tanda kekuasaan Allah kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Baitul Maqdis itu adalah kiblat pertama daripada umat Islam. Sebelum kita menghadap Ka'bah,
sebelum kita sholat di masjid dan menghadap Ka'bah yang ada di Makkah, Pak Bo, yang pertama umat Islam itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Subhanallah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di akhir zaman ataupun dekat katereh kiamat, eta ayat tilu Jumat anu tang penting-pentingna yang akan hadir ataupun ada berkumpul di Yerusalem, saudara. Akan berkumpul dua orang ini, tiga orang ini berkumpul. Di mana berkumpulnya? Mereka bertiga berkumpul di Baitul Maqdis. Mereka bertiga berkumpul di Yerusalem. Mereka bertiga berkumpul di mana? Di Baitullah, yaitu yang sekarang dikuasai oleh rezim Zionis Israel. Na'udzubillahi min. Siapa tiga orang penting itu nanti di akhir zaman, saudara? Yang pertama yang berkumpul di Yerusalem dan juga di Baitul Maqdis itu adalah Dajjal alaihi laknatullah. Dan yang kedua yang akan berkumpul di sana, yang akan memerangi Dajjal, yaitu Imamul Mahdi. Dan yang ketiga yang akan berkumpul di sana yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, saya mau tanya nih, sampai di sini kira-kira paham atau tidak? Paham deh? Paham deh? Tak aja. Subhanallah. Yang harus kita ketahui, Pak, siapa sebetulnya sosok Dajjal, saudara? Terang deh. Terang deh. Itu lain orang dia, lain situ. Subhanallah. Kira-kira hayang terang sah Dajjal hayang? Hayang terang sah Dajjal hayang? Hayang belajar hayang? Hayang taklim hayang? Betul? Siap dengarkan siapa? Siap? Siap dengarkan siap? Yakin? Angkat tangannya semuanya, takbir! 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 Sallu ala Muhammad! Wasallim wa barik alaihi wa ala. Saudara, ini habis persingkat saja karena kalau kita ngebahas semuanya mual beak-beak kita pikir subuh air. Subhanallah. Tapi mungkin yang sekarang kita persingkat karena waktu juga sudah agak malam. Yang penting kita pulang ke rumah nanti orang tos terang saya tak Dajjal. Orang tos terang saya tak Dajjal, dan kita harus bisa menghindari dari fitnahnya Dajjal, saudara. Siapa itu Dajjal? Yang selalu setiap hari kita baca, Pak Bu. Setiap hari orang minta garusi Allah. Wa min fitnatil masih Dajjal. Setiap hari kita minta perlindungan dari Allah daripada Dajjal, saudara. Kita minta sama Allah. Ngapoe dalam salat kita minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Dalam tahiyat kita, wa min fitnatil masih Dajjal alaihi laknatullah, saudara. Berarti maknanya fitnah Dajjal ini sangat besar, Pak Bu. Fitnah Dajjal ini sangat kuat. Fitnah Dajjal ini sangat hebat, saudara. Bahkan Masya Allah, mungkin kita tidak sadar bahwa kita menjadi dari pengikut Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah terang saya Dajjal. Subhanallah. Makanya umat Islam harus wajib tahu siapa itu Dajjal. Umat Islam harus hafal siapa musuhnya, saudara. Umat Islam kedah terang saha anu menjadi musuh umat Islam, saudara, yang akan menghancurkan akidah kita, yang akan menggelincirkan daripada akidah kita, yang akan menjauhkan kita daripada Allah dan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, Dajjal ini sebetulnya sudah ada daripada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dulu zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini ada seorang penguasa yang namanya Fir'aun. Masya Allah. Penguasa Mesir, penguasa yang zalim, saudara. Saking zalimnya, banding usianya Fir'aun, akhirnya dia punya kekuasaan bisa tergelincir. Banding usianya Fir'aun, dia punya kekuasaan bisa dihancurkan oleh pada Bani Israel. Ini ada dukunnya, Masya Allah, dukunnya Fir'aun itu berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, ketahuilah bahwa kekuasaanmu akan dihancurkan oleh anak laki dari Bani Israel, wahai Fir'aun. Maka bunuhlah itu semua Bani Israel. Subhanallah. Lalu akhirnya Fir'aun membunuh daripada anak-anak lelaki daripada Bani Israel, saudara. Dipaekan, dibunuh, dipenggal, digorok lehernya, saudara.
Ya anak-anak kurang kali letik umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 5 tahun. Ada bahkan ibu-ibu yang ketika itu sedang mengandung, akhirnya mau melahirkan, ditungguin. Masya Allah, diantosan itu kepada tentara Fir'aun. Setelah akhirnya ini anak lahir, lalu ini tentara Fir'aun tahu bahwa yang lahir adalah anak laki, maka itu anak laki langsung dipenggal oleh tentara Fir'aun. Na'udzubillahi min. Sababna naon eta? Sababna sieun takut kekuasaan, saudara. Takut dengan tergelincirnya kekuasaan, takut dengan hilangnya kekuasaan Fir'aun, maka Fir'aun sampai membuat tega seperti itu, saudara. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita minta sama Allah, pemerintah kita menjadi pemerintah yang baik, amin. Menjadi pemerintah yang adil, amin. Yang bisa cinta kepada masyarakat, amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Dan akhirnya ketika ini Bani Israel pada dibunuh sama Fir'aun babu, anak-anaknya dimatiin. Subhanallah, anak-anaknya digorok, anak-anaknya dipangkal. Lalu ada satu ibu yang melahirkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini ibu takut anaknya dipenggal sama para tentaranya Fir'aun. Ini ibu takut, dia kagak mau anak dipenggal sama itu para tentaranya Fir'aun. Akhirnya ini anak, ini ibu Masya Allah dikasih wahyu oleh Allah untuk senantiasa dialirkan ini Nabi Musa daripada sungai Nil, saudara. Akhirnya ketika dialirkan di sungai Nil, dihanyutkan ini Nabi Musa alaihissalam di sungai Nil. Subhanallah, gadar Allah. Akhirnya yang mengambil Nabi Musa alaihissalam itu adalah istri daripada Fir'aun, saudara. Masya Allah. Ini adalah kekuasaannya Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Walaupun seluruh dunia senantiasa membuat makar untuk umat Islam, maka demi Allah, Allah lah sebaik-baik pembuat makar, saudara. Maka demi Allah, mereka tidak akan mampu untuk membuat makar kepada umat Islam. Insya Allah Islam akan tetap berjaya selama-lamanya sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sekarang senantiasa yang namanya azan mau dilarang, saudara, yang namanya speaker senantiasa mau dikecilkan, saudara, maka insya Allah Islam ini tetap akan berjaya di dunia, saudara. Karena Allah sudah menjamin hal ini. Allah dan baginda Sayyidina Muhammad sudah menjamin bahwa Islam ini akan tetap yu'la wala yu'la. Islam ini akan senantiasa tetap berjaya, saudara. Walaupun ada orang-orang senantiasa benci kepada syariat Islam, walaupun banyak senantiasa orang yang benci kepada syariat baginda Sayyidina Muhammad, walaupun banyak orang senantiasa benci kepada ulama dan habaib, maka insya Allah mereka akan dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Lalu akhirnya ketika ini Nabi Musa diambil oleh istri Fir'aun, lalu Allah memberikan cinta pada hati istri Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga istri Fir'aun cinta kepada Nabi Musa. Ketika melihat ini anak yaitu Nabi Musa kecil, subhanallah, langsung istri Fir'aun ini senang, istri Fir'aun gembira karena melihat ini daripada Nabi Musa alaihissalam. Langsungnya karuak jeung budakna Nabi Musa alaihissalam diambil sama istri Fir'aun sampai dipiara oleh istri Fir'aun. Masya Allah. Lalu di waktu yang sama ada juga yang seorang bapak ini namanya adalah Syam'u ini sudah nikah berapa lama dia tidak punya anak, tidak punya anak. Berapa tahun menikah sama istrinya, puluhan tahun gak punya anak, tetap saudara. Sampai ini istrinya diomongkan ke tetangga. Ibu pada zaman Nabi Musa gini ngarumpi, betul. Jadi saya zaman ayah hunkul ngarumpi itu dari zaman Nabi Musa zaman dulu udah ngerumpi, apalagi zaman ayeuna meureun geus akhir zaman, betul. Asok ngarumpi asok. Atuh di pengajian sekali-kali tong ngarumpi heula atuh Ibu nya.
Subhanallah, subhanallah. Itu dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini Syam'un, dia punya istri dirumpiin sama itu para tetangga. Dikatakan tetangga, istri sampun mamandul. Semoga murah kali. Oh, gestika seberapa tahun, gestika puluhan tahun, dan masih keren semoga murah kali. Aduh, saya tambah mandul. Masya Allah, ledek kita tetangga-tetangganya. Ibu-ibu pada ibu-ibu pengajian. Ibaratnya ibu-ibu pengajian zaman ayeuna ngarumping si eta. Aduh, si eta mah si eta mata teu boga murang kali hede karunyanya. Itu subhanallah. Sampai ini terdengar kepada istrinya Syam'un. Lalu istrinya Syam'un berkata kepada suaminya, "Bapak, aing teh geus teu kuat diomongkeun ku tetangga. Aing geus capek dirumpikeun ku tetangga. Geus bosan ningali eta ngadenge tetangga. Ayo we ngomongkeun aing." Subhanallah, ayo atuh urang diangan tah yang namanya dukun. Kita cari yang namanya dukun biar saya bisa punya anak. Biar saya bisa melahirkan. Biar saya punya keturunan, Bapak. Subhanallah. Lalu akhirnya ini Syam'un beserta istrinya dia jalan cari dukun kemana-mana. Dia cari subhanallah, gak berhenti dia cari, Masya Allah. Lalu akhirnya ketika dia cari itu dukun, ada satu syaitan ataupun iblis Azazil menyerupakan suatu dukun, Bapak. Ketika Azazil menyerupakan suatu dukun, ini Azazil adalah jin yang senantiasa tidak mau tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Azazil ini adalah jin yang dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Azazil ini adalah jin yang senantiasa awalnya dia ini adalah ahli zikir, ahli wirid kepada Allah, ahli tauhid kepada Allah, tetapi dia punya kesombongan. Akhirnya ketika Allah menyuruh Azazil untuk senantiasa sujud kepada Adam, Azazil tidak mau sujud kepada Adam karena kesombongan dari Azazil. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, subhanallah, jangan pernah kita sombongkan diri kita di hadapan Allah. Jangan pernah merasa diri kita senantiasa lebih baik daripada orang yang lain. Subhanallah, mentang-mentang kita rajin senantiasa ibadah kepada Allah, mentang-mentang senantiasa kita rajin senantiasa subhanallah zikir kepada Allah, lalu akhirnya kita merasa lebih bagus daripada orang lain, berarti maknanya zikir kurang sarua jeung zikir Azazil. Na'udzubillahi min. Yang kira-kira zikir sarua jeung Azazil hayang teh Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana zikir Azazil? Zikir Azazil adalah dia senantiasa zikir mengingat Allah, tetapi senantiasa mereka membuat bangga, ataupun senantiasa dirinya bangga dengan zikirnya. Dia bangga dengan ibadahnya kepada Allah. Dia bangga dengan perbuatannya kepada Allah, sehingga dia senantiasa merendahkan orang lain, saudara. Orang yang tidak beribadah kepada Allah ataupun kurang ibadahnya kepada Allah senantiasa direndahkan olehnya, senantiasa dihinakan olehnya, berarti ini orang ibadahnya sama seperti Azazil. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya ujungnya apa? Ujungnya langsung diusir oleh Allah daripada surganya Allah, diusir oleh Allah daripada rahmatnya Allah. Ikhsa ila yaumil qiyamah. Itu yang namanya Azazil, saudara. Senantiasa subhanallah dilaknat oleh Allah sampai yaumil qiyamah. Lalu ini Azazil menyerupai dukun dan bertemu dengan Syam'un, saudara. Ketika ini Azazil bertemu dengan Syam'un, Azazil berkata kepada Syam'un, "Wahai Syam'un, ketahuilah bahwa kau bakal punya anak. Kau bakal punya anak, tetapi syaratnya kau kudu jima jeung pamajikan di eta kuil. Di eta kuil berhala, kau harus jima dan buat anak dengan itu pada istri." Subhanallah. Lalu
akhirnya karena ini Syam'un dan istrinya ingin sekali punya anak Pak Bu, lalu akhirnya dilakukan apa yang dikatakan oleh Azazil, saudara. Ketika dilakukan apa yang dikatakan oleh Azazil, lalu ini suami istri datang ke kuil berhala, saudara. Ketika sampai di kuil berhala, mereka langsung jinak, langsung terkap. Subhanallah, tanpa ada baca ta'awudz, tanpa ada baca perlindungan kepada Allah, langsung ini suami nyamperin pada istrinya, langsung dimasukin oleh ini suami. Dan ketika itu juga si Azazil masuk ke dalam tubuh si suaminya, saudara. Lalu ketika ini punya anak, si istrinya mengandung anaknya, yaitu ketika anaknya zahir adalah manusia, tetapi batinnya adalah batin iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Nah, pelajaran pertama ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu kelihatan mingkusa laki, jangan lupa baca doa. Nah, apa itu doa Bu? Bu, apa itu doa? Apa itu? Kenapa Bu? Kenapa? Kalau senantiasa kita tidak membaca itu doanya berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terlaknat, maka na'udzubillah min dzalik, roh anak kita adalah roh syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma jannibni wa jannib syaitan ma razaqtani. Allahumma jannibni wa jannib syaitan ma razaqtani. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga jauhkanlah apa yang kau rezekikan kepadaku daripada syaitan, ya Rabb. Jadi jangan sampai anak aku ini bersama-sama bertakhadut dengan syaitan. Jangan sampai anakku, keturunanku, jangan sampai dia dibarengi dengan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Lalu akhirnya ketika ini dilahirkan, ini anak dilahirkan diberi nama Musha bin Sam'un. Ketika dilahirkan namanya siapa? Musha bin Sam'un. Satu zaman dengan Nabi Musa alaihissalam, satu zaman sudah. Tapi ketika dilahirkan, ia murang kali tetiasa ningali dua-duanya panahnya. Gak bisa melihat, gak bisa melihat karena kenapa? Pinuh ya paruh aku belek. Tetiasa ketinggali. Subhanallah. Naon belek bahasa Sunda, naon sih belek eta? Hah? Apa belek bahasa Sunda ada? Cilu. Untungnya Habib ini sebetulnya aslinya dari Jakarta. Tapi Habib sekarang karena Habib cinta sama bahasa Sunda, sekarang Habib lagi belajar ngomong bahasa Sunda. Doakan si lancar, amin. Amin. Ya Bapak. Jadi bahasana gaduh-gaduh tukur naon ya. Bahasana gaduh-gaduh tukur naon ya. Subhanallah. Lalu ini Musha bin Sam'un ketika dilahirkan, dia tidak bisa melihat, saudara. Gak bisa melihat, dua matanya pinuh kucil. Terbiasa ningali, gak mampu membuka matanya, saudara. Masya Allah. Dan juga ketika kecilnya, ketika umur 1 tahun atau umur 2 tahun, kalau Nabi Musa bin Imran, beliau itu senantiasa diberikan ilham oleh Allah ibunya untuk dihanyutkan itu Nabi Musa alaihissalam di sungai Nil. Tetapi berbeda dengan Musha bin Sam'un. Musha bin Sam'un ketika dilahirkan, ini subhanallah, kampungnya langsung dihajar ke air bah, saudara. Kampungnya langsung ditenggelamkan oleh Allah, langsung diberikan musibah oleh Allah dengan lahirnya Musha bin Sam'un. Lahirnya ini anak daripada Azazil, saudara. Lahirnya ini anak daripada iblis, lahirnya anak daripada syaitan. Maka senantiasa alam pun tidak suka dengan kelahiran ini anak. Lalu semua itu sekampung dikasih air bah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang tinggal satu diselamatkan, yaitu Musha bin Sam'un, diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Semua masyarakat di sana dihancurkan kecuali Musha bin Sam'un. Lalu singkat kata, singkat cerita, lalu akhirnya ini Nabi Musa alaihissalam sudah menjadi nabi, Pak Bu, dan sudah berhasil mengeluarkan daripada Bani Israel yang senantiasa dijajah oleh Fir'aun, yang senantiasa diperbudak oleh Fir'aun, sampai alhamdulillah
Nabi Musa bersama para pengikutnya yaitu daripada Bani Israel, beliau senantiasa bisa menyeberangi daripada laut yang dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam, dan juga ini Fir'aun mengikuti Nabi Musa untuk menyerang para pengikut Nabi Musa, lalu Allah menenggelamkan Fir'aun daripada, Masya Allah, itu laut yang Allah belah. Alhamdulillah. Dan senantiasa itu Musa bin Sam'un ada di rombongan Nabi Musa alaihissalam. Dan singkat cerita, Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk menghadap Allah di Bukit Turtina. Diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Allah di Bukit Turtina, Babu. Selama 30 hari 30 malam itu Nabi Musa disuruh oleh berpuasa oleh Allah Jalla Jalaluhu. 30 hari, Babu. Nabi Musa beribadah kepada Allah, tidak makan, tidak tidur, tidak minum, langsung berwajah dengan Allah, langsung bertemu dengan Allah, langsung berbicara dengan Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah, pertemuan anupan indah-indah, pertemuan yang paling ajib, saudara. Coba saya mau tanya nih anak-anak muda ya. Rata-rata anak muda zaman ayeuna pernah lah ngalamin anu ngaranna pacaran, pernah teh? Jujur pernah teh? Pernah teleponan pernah? Anak laki mana anak laki? Jang. Teleponan pernah teleponan? Jujur sih kain sih teman bohong. Jujur. Pernah tuh teleponan pernah tuh? Pernah? Enak tuh. Subhanallah. Kadang-kadang mun urang aya teleponan sama subhanallah lawan jenis kita ataupun yang orang kita cintai ataupun ibu-ibu lah, misalnya suaminya jauh, oh subhanallah, sono kasih sono kasih akang, kangen kasih akang, lalu akhirnya ibu-ibu telepon si bapak yang ada di Jakarta, aduh mah iraha balik udah, iraha balik aing sakua tarateun. Subhanallah. Sampai kadang-kadang kita teleponan sama suami kita, kadang-kadang kita teleponan sama istri kita lupa waktu, Pak Bu. Sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam. Anak juga lagi pada nyusu, kadang-kadang pohon orang teh. Subhanallah, saking enaknya, saking nikmatnya kita teleponan berbicara dengan suami kita, berbicara dengan orang yang kita cintai. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Rabbul Izzah. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam langsung bertemu dengan Allah Rabbul Izzah, pemilik segala alam semesta. Subhanallah, begitu indahnya pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah, sehingga sampai Nabi Musa ketika hanya berbicara dengan Allah itu minta nambah sama Allah, Pak Bu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Allah, arini anzur ilaik. Ya Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk melihatmu ya Allah, walaupun sekejap saja ya Allah. Kenapa Nabi Musa meminta kepada Allah untuk bertemu dengan Allah ataupun untuk melihat Allah? Karena keindahan ketika berbicara dengan Allah, Pak. Subhanallah. Karena rindunya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah, Nabi Musa ingin nambah. Nabi Musa ingin tidak mau cepat-cepat, ingin lama-lama terus-terusan dengan Allah. Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Kenapa? Karena coba Bu, misalnya begini, misalnya kita bertamu kepada satu rumah, kurang dipersilahkan masuk, kita dijamu, Masya Allah, dikasih makan, dikasih minum, dikasih jamuan, tetapi tuan rumahnya tidak mau bertemu dengan kita. Apakah kita akan kecewa? Kecewa, betul? Karena kita berharap bertemu dengan tuan rumah. Orang tengah bertemu dengan tuan rumah yang kita tuju, Babu.
Subhanallah. Nah begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika kita masuk surganya Allah, hal yang paling menyedihkan bagi umat manusia bukan ketika kita masuk neraka, saudara, bukan. Tetapi nanti di akhirat yang paling sedih adalah kita ketika kembali kepada Allah dan tidak bisa melihat Allah dan tidak bisa bertemu dengan Allah, maka itu adalah hal yang paling menyedihkan, saudara. Kita nikmat di surga, kenikmatan yang begitu indah, kenikmatan yang begitu agung, kenikmatan yang begitu mulia, tetapi orang tak bisa mengenali saha pemilik surga. Kita nggak bisa melihat siapa pemilik surga, maka itulah hal yang paling disialkan bagi umat manusia. Mudah-mudahan insya Allah semuanya kita masuk ke ahli surga semuanya. Amin. Amin. Rabban. Subhanallah, subhanallah. Lalu akhirnya ketika Nabi Musa hari 30 hari 30 malam itu senantiasa puasa siang malam. Pas siang malam dia puasa menghadap Allah, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, sampai Nabi Musa pun dilarang untuk bersiwak, saudara. Lalu akhirnya ketika 30 hari Nabi Musa alaihissalam itu sudah berpuasa menghadap Allah, sehingga suatu ketika Nabi Musa lupa dan Nabi Musa tersadar bahwa Nabi Musa 30 hari sudah tidak sikat gigi sehingga bau mulutnya. Orang jangankan 30 hari 2 poe tengah lebok yang kesehatan gus lulus kita sumut bau digong bonawan kan gitu. Subhanallah, ini Nabi Musa 30 hari tidak kuat, tidak senantiasa tidak makan, tidak minum, saudara. Subhanallah. Lalu di hari 30 Nabi Musa bersiwak.